Selamat pagi. Hari yang indah. Hari apa ini ya? Kita lihat tangan aja dulu. Kenapa ya belakangan ini video yang gue buat selalu berumur dengan gak baik ya? Kayak kemarin gue buat video soal perpanjangan kontrak Charles Leclerc yang kemungkinan bakal nunggu ya sekitar pertengahan musim. Berapa minggu kemudian jedor kontrak baru ya kan? Gue buat video soal Carlos Sainz, layak bertahan sama Ferrari. Jedor, Lewis Hamilton join Ferrari untuk 2025 dan menggantikan Carlos. Sebenarnya gue di awal 2023 kemarin ada buat 2 video tuh mengenai Lewis dan Ferrari. Yang pertama ialah bagaimana jika Lewis Hamilton balap untuk Ferrari, dan yang kedua ialah haruskah Lewis Hamilton bergabung dengan Ferrari. Fast forward setahun pada 1 Februari 2024, Lewis Hamilton join Ferrari untuk musim 2025 dan nggak pakai basa-basi langsung aja gue bahas mengenai kejutan terbesar di dunia F1 ini. Nah, mungkin kalian nanya, bukannya Lewis sudah punya kontrak sama Mercedes sampai 2025 ya? Jadi, kenapa tiba-tiba bisa pindah ke Ferrari gitu kan ya? Jadi gini, terkadang kontrak itu yang nggak ada jaminan full sih, karena bisa jadi ada klausa di kontrak itu yang bisa diaktifin baik oleh tim atau pembalap atau salah satu pihak bisa nge-terminate kontrak tersebut dan bayar rugi gitu. Tapi kalau Lewis ini sepertinya lebih ke klausa sih ya, bukan terminasi kayak Danny Ric sama McLaren dulu. Cuman ya Mercedes tetap aja rugi karena mereka kehilangan star boy mereka selama ini yang udah membawa kesuksesan besar di F1. Nah sekarang kalian pasti bertanya ya kan, kenapa harus ke Ferrari? Kenapa nggak ke Red Bull atau pensiun mungkin? Nggak, canda-canda. Oke, untuk itu simpelnya ya dia mau nyari tantangan baru. Dan wow, tantangan barunya emang gelo sih, karena dengar nama Ferrari aja udah merasa tertantang kita karena kelawakannya. Tapi kalau mau lebih detailnya ya kita kan nggak tahu ya kondisi Mercedes itu gimana sekarang. Mungkin Lewis ngerasa bahwa untuk saat ini bakal susah untuk Mercedes membantu dia dalam meraih gelar ke-8 itu. Apalagi Doi udah kering nggak meraih kemenangan selama 2 tahun. Makanya dia mau pindah dan mungkin mencari udara baru. Nah, terus kenapa harus Ferrari bang? Tahu sendiri mereka kayak gimana? Ya sebenarnya mau selawak apapun Ferrari, seperti yang gue udah bilang di video-video gue sebelumnya, mereka tetap merupakan tim besar dengan sejarah yang bener-bener rich banget. Jadi nggak heran kenapa kebanyakan pembalap F1 tuh impiannya kalau di F1 tuh kalau nggak jadi Jordan, ya balap untuk Ferrari. Seperti kata om-om Jerman itu. Even if they're not, they are a Ferrari fan. Even if you go to the Mercedes guys, even if they say that, oh yeah, Mercedes is the greatest brand in the world, they are a Ferrari fan. Lalu kita semua tahu Lewis cukup dekat sama Babe Fred Vasseur karena mereka juga memiliki sejarah yang baik dulu di zaman Lewis masih balapan di GP itu bersama ART. Fred mungkin udah mencoba merayu dia untuk bergabung bersama Ferrari selama ini ya. Nah di sini pasti Ferrari menjelaskan proyek dan target mereka untuk regulasi baru dan itu mungkin yang menarik perhatian Lewis karena nggak mungkin Lewis langsung jedor pindah ke Ferrari kalau emang hal itu nggak menarik perhatian dia ya kan. Dan akhirnya dia membuat keputusan ini. Lagi pula kalau dia join Red Bull, bakal lebih aneh lagi sih menurut gue. Mengingat sejarah dia sama Max dan ya dua bapak ini juga. Jadi ya kalau dia pindah ke sana, ya udah nyari mati 2 kali lipat dibandingkan dia pindah ke Ferrari sebenarnya. Nah pertanyaan selanjutnya, ya perpindahan pembalap ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan yang perlu dijawab ya sebenarnya ya. Yaitu kenapa Ferrari nekat banget menyatukan Lewis dan Charles di satu tim. Mereka ini kan sama-sama pembalap yang bener-bener ambis dan top yang ingin mengincar gelar Jordan. Apalagi melihat mereka memperlakukan Charles dan Carlos selama ini, ya kali mereka bisa mengendalikan Charles dan Lewis nantinya. Nah, inilah yang sebenarnya gue khawatirkan jika tim merekrut 2 pembalap Starboy. Sebenarnya hubungan mereka berdua sih fine-fine aja tuh, malah makin juga setelah mereka berdua kena disqualify di Austin kemarin. Dan ya siapa sangka juga momen itu ternyata merupakan foreshadowing kejadian sekarang. Sangat meresahkan. Tapi ya kalau udah jadi rekan tim, persaingannya itu lebih panas dan lebih berasa karena rival utama setiap pembalap ya rekan timnya. Setiap pembalap targetnya tuh harus mengalahkan rekan timnya. Kalau misal 2 lineup ini nanti yang meledak gitu kan kayak sudah-sudah, ya sulit. Apalagi ini Ferrari yang nyari strategi paling simpel aja sulit gitu. Jadi ya ini masih menjadi kekhawatiran besar dan gue berharap Babe Fred dan CS-nya bisa mengatur 2 lineup ini. Karena kalau target mereka
menjadi jurdun, ya kunci utamanya ialah kedua pembalap harus bisa kerjasama. Nah sekarang pertanyaan berikutnya yang menurut gue pasti bakal ditanya-tanya oleh kalian semua. Bisakah dia meraih gelar ke-8-nya? Nah, awal 2023 kemarin, ketika rumor Lewis ke Ferrari itu sempet main beredar di mana-mana, Martin Brundle sempat memberikan komennya, di mana dia bilang kalau tidak ada salahnya jika Lewis ingin mencari tantangan baru di Ferrari. Lagi pula dia sudah membuktikan segala di Mercedes, jadi kenapa nggak mencoba tantangan baru ke Ferrari dan mencoba meraih gelar juara di sana? Lagi pula dia kalau gagal ya nggak apa-apa, nggak ada yang perlu dipermalukan juga gitu kan. Dan kalau berhasil bakal luar biasa. Jadi ya nothing tulus aja sebenarnya. Dan setelah mendengar itu gue setuju sih. Jadi sebenarnya ini tantangan terakhir yang tidak wajib juga untuk ditaklukkan juga sih bagi Lewis di F1. Kalau juara ya keren, kan bisa membawa Ferrari mengakhiri puasanya dan memecahkan rekor Schumi. Kalau gagal ya nggak apa-apa, kan ini Ferrari. Lah, iya juga ya. Tapi ya bayangin aja kalau misal dia jadi jurdun sama Ferrari. Apa nggak mixed feelings banget tuh tifosi? Senang karena mereka akhirnya buka puasa, tapi sedih karena rekor Schumi pembalap yang mereka agungkan selama ini pecah. Tapi ya gue rasa mereka lebih milih buka puasa sih karena udah lama juga ya kan. Jadi jika kalian bertanya apakah dia bisa jadi juara, ya bisa aja. Cuman nggak bakal mudah lah ya. Tapi jujur ya, ini berita emang bener shocking banget cuy. Kayak gue tuh kalau denger soal Lewis sama Ferrari tuh ya kayak rumor-rumor biar rame aja sebenarnya, biar media rame dapat konten gitu kan. Bukan rumor yang nanti itu beneran kejadian atau jadi kenyataan gitu. Tahu-taunya beneran kejadian. Dan lu bayangin gue lagi duduk di sofa lagi gitu kan, lagi nyantai, lihat Instagram dan wow, dapat tuh notif Sky Sport kalau Lewis bakal join Ferrari. Jadi ya gue nggak heran gitu ya, sosmed tuh rame banget. Bahkan Fabrizio Romano aja udah bersabda gitu. Disitulah lu tahu kalau emang ini merupakan berita yang besar. Nah, gue juga yakin bahwa Lewis yang dulunya merupakan public enemy tifosi itu akan merebut hati tifosi nantinya dan menjadi pembalap yang dicintai oleh banyak fans. Kayak Seb dulu lah. Apalagi Lewis juga udah jarang banget menang ya kan. Udah 2 musim gak menang dan entahlah apakah musim ini hal itu akan berlanjut atau enggak. Yang pasti kita semua menginginkan silly season. Dan setelah melihat berita-berita perpanjangan kontrak, mungkin banyak orang berpikir, ya silly season kayaknya nggak seru nih dan akan berakhir bahkan sebelum 2024 dimulai. Tapi dengan berita ini, gue rasa kita bisa mendapatkan silly season yang kita semua inginkan. Itu banyak sekali drama dan kejutan. Nah, bakal menarik untuk melihat perkembangan silly season ini dan tentunya nggak sabar melihat di 2025 nanti apakah Lewis akan meraih gelar juara atau malah akan join Circle Seb dan Nando sebagai korban PHP Ferrari. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya, cukup mengejutkan dan gue juga lelah. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh That's it. Ta-da!